Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Hafizah, mahasiswi dari BSA 5A UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai implikator, yang mana implikator ini merupakan salah satu kajian dalam pragmatik. Secara sederhana, implikator adalah makna yang tidak langsung atau makna yang tersirat yang ditimbulkan oleh yang tersurat. Implikator dimaksudkan sebagai suatu ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dari yang sebenarnya diucapkan. Wijana mendefinisikan implikator sebagai proposisi atau suatu asumsi yang dihasilkan oleh penutur yang diimplikasikan. Octavianus menjelaskan bahwa implikator merupakan implikasi lain yang dapat ditentukan berdasarkan suatu ujaran. Dengan kata lain, implikator merupakan informasi implisit yang dapat ditentukan berdasarkan sebuah tuturan. Contoh dari implikator dapat kita lihat dalam tuturan yang berbunyi, "Bapak datang, jangan menangis." Dalam tuturan tersebut, si penutur tidak hanya mengingatkan bahwa Bapak akan datang, namun dalam tuturan tersebut juga terdapat makna yang tersirat, yaitu mungkin saja Bapak yang dimaksud oleh si penutur memiliki sifat yang kasar dan suka memarahi orang lain dan juga suka menyiksa. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam implikator. Yang pertama, implikator bukan merupakan bagian dari tuturan. Yang kedua, implikator bukan akibat logis tuturan. Yang ketiga, sebuah tuturan bisa jadi memiliki lebih dari satu implikator tergantung dari konteksnya. Implikator terdiri dari 2 jenis, yaitu implikator konvensional dan implikator percakapan. Yang pertama, implikator konvensional. Implikator konvensional adalah implikasi atau pengertian yang bersifat umum dan konvensional. Semua orang pada umumnya sudah mengetahui dan memahami maksud atau implikasi suatu hal tertentu. Ciri dari implikator konvensional ini adalah bersifat non-temporer, artinya maknanya lebih tahan lama. Yang kedua adalah implikator percakapan. Implikator percakapan muncul dalam suatu tindak percakapan. Oleh karena itu sifatnya temporer atau terjadi saat berlangsungnya percakapan. Dan ia juga bersifat non-konvensional. Menurut Grace, ada seperangkat asumsi yang melingkupi dan mengatur kegiatan percakapan sebagai suatu tindak berbahasa. Menurut analisisnya, perangkat asumsi yang memandu tindakan orang dalam percakapan itu adalah prinsip kerjasama. Setiap penutur harus mematuhi 4 maksim percakapan, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Implikator percakapan terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, implikator percakapan umum, yang kedua, implikator percakapan khusus, dan yang ketiga, implikator berskala. Yang pertama, implikator percakapan umum adalah implikator yang dalam pemaknaannya sangat tergantung pada fitur-fitur yang ada dalam konteks. Contoh, ketika seorang mahasiswa yang bernama Adi tidak datang ke kampus dan dosennya menanyakan kepada mahasiswa lain, "Apakah Adi tidak kuliah hari ini?" Maka mahasiswa menjawab, "Motor Adi katanya mogok, Pak." Maka jawaban si B merupakan implikator umum, karena sebenarnya proposisi motor Adi mogok secara umum tidak menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pertanyaan. Dapat dipahami bahwa secara kontekstual maknanya adalah kemungkinan besar Adi tidak akan kuliah karena motornya mogok. Yang kedua, implikator percakapan khusus, yaitu implikator percakapan bukan tergantung pada konteks melainkan pada proposisi yang dituturkan. Contohnya ketika seseorang mengatakan, "Saya pikir Adi tidak akan datang kuliah hari ini." Padahal seseorang tersebut tidak mengetahui dengan pasti apakah Adi akan kuliah sore atau tidak. Yang ketiga yaitu implikator berskala. Informasi tertentu selalu disampaikan dengan memilih sebuah kata yang menyatakan sesuatu nilai dari suatu skala. Ini secara khusus tampak jelas dalam istilah-istilah untuk mengungkapkan kuantitas seperti istilah semua, sebagian besar, banyak, beberapa, sedikit, selalu, sering, dan kadang-kadang. Ketika sedang bertutur, seorang penutur memilih kata dari skala itu yang paling informatif dan benar. Contoh, "Saya sedang belajar ilmu bahasa dan saya telah melengkapi beberapa mata pelajaran yang dipersyaratkan." Dengan memilih kata beberapa dalam contoh di atas, penutur menciptakan implikator tidak semua. Inilah yang disebut dengan implikator berskala. Baiklah, sekian video hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.